你们要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美耶和华，我一生要赞美耶和华。我哀号的时候要歌颂我的神，同心嚟禱告。愛我哋嘅阿爸天父，我哋感謝你恩典，帶領我哋人平安過一個禮拜嘅時間。今日早晨，我哋來到上帝嘅面前，愛敬拜讚美主，求神靈充滿你這需要，按謙卑嘅心敬拜讚美主，求上帝保佑所有嘅需要，錯嘅病途中間能夠平安度過。今日嘅僕人愛傳揚神嘅福音，我哋也交託本上帝充滿又聰明智慧，使到功德明白。今日嘅崇拜從頭到尾，我哋交託上帝嘅手中，奉主耶穌名，我哋祈求禱告，阿門。Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk boleh memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Pada saat hari ini, mari kita boleh mendengarkan suara Tuhan berbicara pada setiap kita, untuk kita boleh datang beribadah pada Tuhan, menyembah, memuji Dia. Dalam Yesaya pasal ke-46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Janji dan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, sampai yang telah Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari setiap kita umat pilihan Allah, mari kita bangkit dari tidur rohani kita bangkit dari ikatan belenggu dosa kita bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang, sehingga semua lidah boleh mengaku dan semua lutut boleh bertelut kepada Raja di atas segala raja, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian kita kukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita tepuk tangan kita naik. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan
Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka janjinya pasti ditepati. Dan kita jangan meragukan janji penyertaan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dan selalu menepati janji-janjinya. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kuasa-Mu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh beribadah di dalam ibadah online ini karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Dari hari-hari yang sudah kami lewati, ada banyak hal yang membuat kami menyakiti hati Tuhan, yang membuat kami menyakiti hati sesama kami Tuhan. Karena itu di hari ini Tuhan kami datang. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakan kami untuk menghadap-Mu ya Tuhan, layakan kami untuk menyembah-Mu, layakan kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa darah Tuhan menyucikan kami, membasuh dosa-dosa kami ya Tuhan, dan membuat kami boleh datang bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Di hari ini kami berdoa Tuhan, kami meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan ampuni kami, pulihkan kami. Di antara kami yang sudah melakukan setiap dosa dan kesalahan Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang pulihkan kami, Engkau yang menjadikan kami baru, Engkau yang menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, biarlah kasih setia dan rahmat-Mu menolong kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Inilah doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan, pengampunan dosa yang daripadamu yang kami butuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由从真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信受控的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
忙谈到之前，我哋嚟唱聖教詩歌221首。何等的神教，何等的欢喜，依靠主耶稣永远帮你。何等的平安，何等的福气，依靠主耶稣永远帮你。依靠，依靠，平安稳妥最显远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮你。我们心欢喜，心中是天路。依靠主耶稣永远帮你。美人的阳光照亮我路途。依靠主耶稣永远帮你。依靠，依靠，平安稳妥为显远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮你。Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan dalam situasi yang tidak menjanjikan, dalam situasi yang tidak menentu. Tapi Tuhan masih mengizinkan kita ada dan Tuhan masih mengizinkan kita beribadah walaupun di dalam sistem online. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita persiapkan hati kita meminta Tuhan pimpin kita di dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan masih ada kesempatan untuk kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami tahu letak kekuatan kami adalah ketika kami mendengar firman Tuhan dan kami tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Karena itu ya Bapa, berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kami di dalam kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berbicara bagi kami. Kami mendengar dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30.
Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saya yakin bagian firman Tuhan ini mungkin menjadi bagian firman Tuhan favorit kita. Ketika dalam ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat," pasti kita akan merasa, hati kita ini merasa sukacita, merasa damai sejahtera ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dengan satu tema, undangan Sang Mesias. Ada undangan yang sungguh bisa membuat kita berbahagia di tengah-tengah situasi yang tidak baik, khususnya di saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara dari ayat yang ke-25, di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah banyak membuat mujizat. Orang-orang yang ada di sekelilingnya sudah banyak melihat mujizat. Tetapi masih banyak orang yang tidak mengenal Dia sebagai Mesias. Masih banyak orang yang tidak tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Masih banyak orang yang tidak tahu bahwa Dia adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-25 bahwa Tuhan, "Bapa, aku bersyukur karena segala hal yang luar biasa itu Engkau sembunyikan kepada orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai." Artinya di sini bahwa Engkau sembunyikan kepada orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, orang-orang yang merasa diri sendiri bijak, dan hal-hal itu mereka tidak bisa melihatnya, tetapi Engkau membukakannya kepada orang-orang kecil. Artinya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang melakukan berbagai macam tanda mujizat, di situ orang-orang yang tidak bersandar pada diri sendiri, yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan dan mencari Tuhan, mereka menemukan Tuhan. Mereka menemukan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara kepada diri kita masing-masing, apakah kita pernah letih dan lesu? Apakah kita pernah berbeban berat? Pasti jawabannya pernah. Kita pasti berbeban berat, pernah mengalami beban berat. Di dalam situasi hidup, di dalam kondisi yang saat ini kita alami. Beberapa minggu lalu saya membawakan firman Tuhan tentang hari Sabat, di mana hari Sabat Tuhan berikan bagi kita untuk berkumpul bersama-sama beribadah. Tetapi di hari ini kita hanya bisa beribadah lewat kemajuan teknologi, lewat online. Dan di situ adalah tantangan-tantangan yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Salah satu tantangan, masih banyak lagi pergumulan-pergumulan yang ada. Nah, ketika keadaan yang berbeban berat itu, keadaan yang letih lesu itu ada di dalam diri kita, ada satu undangan yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Undangan itu adalah marilah. Bapak Ibu Saudara, kata marilah ini satu ajakan yang sungguh luar biasa dari Sang Juru Selamat kita. Marilah, datanglah kepada Yesus.
Datanglah karena Yesus itu adalah Allah Bapa yang sangat mengasihi manusia, yang sangat mau manusia hidup sukacita, yang sangat mau memulihkan manusia. Yesus penuh dengan belas kasihan mengatakan satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat lembut, marilah kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berada di dalam satu kondisi yang tidak baik, kondisi pergumulan yang sangat sulit, kemudian ada orang yang datang mengatakan, datang kepadaku, ceritakan apa yang kamu alami. Saya akan berusaha mendengarnya. Kalau kita mendapatkan orang seperti itu saja, hati kita sangat senang. Apalagi Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus sendiri mengatakan, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu Saudara, kata letih lesu di sini mau menunjukkan bahwa orang yang sudah bekerja keras, sudah berusaha dan menjadi letih. Artinya gini, kita di dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang kita kerjakan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam keselamatan kita, itu pun kita harus mengerjakannya. Dan di dalam hal-hal itu kadang-kadang kita berusaha sekuat tenaga dan mungkin kita menjadi letih dan lesu. Kemudian berbeban berat. Berbeban berat adalah sesuatu yang membebani hidup kita. Sesuatu yang membebani hidup kita, yang ada seakan-akan menimpa kita sehingga kita sangat-sangat letih, kita sangat-sangat lelah, kita sangat-sangat tidak punya kekuatan lagi untuk bangkit. Nah, kondisi itu Tuhan Yesus katakan, marilah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau mengatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat, berarti kita berada di dalam lingkungan itu. Kita berada di dalam satu lingkaran orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Karena itu hari ini Tuhan Yesus dengan penuh kelemah lembutan memanggil kita, mari datanglah kita semua yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kita semua yang sedang mengalami beban berat. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk mengatakan ini kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu Dia boleh mengatakan ini, kalian yang sudah berbeban berat, kalian yang letih lesu, datang. Kalau di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada kata yang dipakai di situ. Kata itu terus-menerus menjelaskan kenapa Tuhan Yesus mengundang kita, apa yang terjadi, kepada siapa Tuhan Yesus undangan itu diberikan dan sebagainya. Karena di situ dikatakan seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus panggil kita datang, kita yang letih lesu dan berbeban berat, tidak sampai di situ titik. Tetapi ada kata dan lagi. Kalau di dalam terjemahan asli ada kata dan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia yang kita baca, kata dan itu sudah tidak ada. Tetapi dalam terjemahan asli dikatakan ada kata dan. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi waktu kita datang kepada Yesus, ada satu pengharapan. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Memberikan kelegaan artinya di dalam keadaan yang berbeban berat, di dalam keadaan yang sangat sulit dan letih lesu, di situ ada istirahat. Ada waktu istirahat bagi kita, ada satu kelegaan, ada satu sukacita bagi kita. Sehingga kita mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini mungkin sering sekali kita baca. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca terus menerus, kita akan terus dikuatkan. Iman kita terus dikuatkan. Karena undangan dari Tuhan Yesus ini sangat luar biasa.
Ketika kita datang, Tuhan janji akan memberikan kelegaan. Tetapi dalam bagian berikutnya, di dalam ayat yang ke-29, setelah kita datang kepada Yesus, kita bukan datang kemudian kita pasif. Tetapi kita datang, ada hal yang harus kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan adalah di ayat 29 itu dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa ya. Jadi kalau kuk itu sesuatu beban yang ditaruh di hewan ya, yang akan menggarap sawah misalnya seperti itu. Nah, kuk itu satu beban. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan, engkau yang punya beban, engkau datang kepadaku. Habis itu Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kutaruh. Artinya pakai kuk yang aku taruh kepadamu. Artinya beban yang aku taruh kepadamu. Sesuatu yang mungkin kita lihat itu satu perbandingan yang tadinya sudah punya beban, datang kepada Yesus, kemudian pakai beban lagi. Nah seperti itu. Tetapi ternyata bahwa beban yang Tuhan taruh itu berbeda dengan beban-beban yang sebelum kita datang kepada Yesus. Nah ini yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan setelah kita datang kepada Tuhan Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang. Artinya segeralah kamu tinggalkan beban-bebanmu itu, pakai beban yang aku taruh di pundakmu. Beban apa yang Tuhan taruh? Nah di situ Tuhan katakan bebanku ringan. Bapak Ibu Saudara, ada satu guru sekolah minggu, dia pernah membawakan cerita bagian firman Tuhan ini kepada anak-anak sekolah minggu. Kemudian dia katakan kepada anak-anak sekolah minggu seperti ini. Anak-anak kalian tahu apa itu kuk? Kemudian ada satu anak mengangkat tangan dan dia berkata bahwa, oh saya tahu kuk itu yang dipasang di hewan untuk menggarap sawah. Beban yang ditaruh di hewan untuk menggarap sawah. Kemudian dia bertanya lagi kepada anak sekolah minggu, kalau kuk seperti itu, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang kepadamu? Kemudian ada satu anak sekolah minggu yang biasanya malu-malu, dia mengatakan seperti ini, Bu guru, kuk yang Tuhan Yesus maksudkan itu Tuhan Yesus menaruh tangannya di atas pundak kita. Nah, waktu mendengar itu guru sekolah minggu ini sangat terharu. Memang tidak seperti yang anak itu katakan, tetapi yang dia bayangkan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menolong kita untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Ini hal yang sangat penting yang harus kita tahu, yang harus kita yakini, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menaruh satu beban yang sangat ringan bagi kita. Beban itu adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kuk itu akan bersama, kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Dan hal itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita datang menerima undangan Tuhan itu dan kita datang kepada Tuhan adalah di dalam bagian firman Tuhan yang selanjutnya masih di ayat yang ke-29. Belajarlah padaku dan belajarlah padaku. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita masih perlu melakukan usaha atau kerja keras kita, yaitu belajar dari Tuhan. Belajar tentang apa? Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelemah lembutan dan kerendahan hati itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa-masa sulit, keletihan dan beban berat kita.
Kelemah lembutan Tuhan itu akan membuat hidup kita dibentuk terus-menerus menjadi serupa dengan Kristus. Kerendahan hati itu akan membuat kita semakin yakin, semakin sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak punya sesuatu yang dapat kita banggakan dari diri kita kecuali Tuhan. Nah, ini yang penting yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Kenapa kita harus belajar kepada Tuhan Yesus? Karena Dia telah menjadi teladan bagi kita. Dia yang lemah lembut, Dia yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, dalam pemakaian bahasa yang ada di sini sungguh luar biasa. Tadi saya katakan penekanan di kata dan. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kemudian dalam bagian ayat yang tadi ayat yang ke-29, di situ pun ada pemakaian kata ini dengan cara yang sama. Karena Yesus atau karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang kita akan dapatkan ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita belajar kepada Tuhan karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan kita harus belajar seperti itu, dan hasil yang kita capai atau kita peroleh adalah jiwa kita mendapatkan ketenangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya yang dicari manusia itu apa di dalam dunia ini? Manusia bisa bergelimangan harta, bisa penuh dengan kekuasaan dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada ketenangan, dia tidak akan menikmati hidupnya. Yang diinginkan, yang dibutuhkan manusia, jiwa manusia itu sangat membutuhkan ketenangan, sangat membutuhkan damai sejahtera. Nah, hal itu hanya dapat kita miliki kalau kita menerima undangan Tuhan Yesus ini. Hal itu hanya dapat kita miliki kalau kita betul-betul kenal Tuhan Yesus yang penuh dengan lemah lembut dan rendah hati itu. Di situ jiwa kita diperbaharui. Di situ jiwa kita mendapat ketenangan, jiwa kita mendapat istirahatan, jiwa kita menjadi teduh, dan beban berat dan letih lesu itu dipulihkan oleh Tuhan. Sama seperti di dalam Mazmur 1, ketika kita berada di dalam pimpinan Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap saat, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada pembaharuan, ada selalu kesegaran demi kesegaran. Nah, demikianlah ketika Tuhan ada di dalam diri kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan betul-betul menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-30 itu ditekankan kembali bahwa kamu tidak perlu takut untuk memikul kuk yang kupasang kepadamu. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu yang Tuhan Yesus katakan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau beban itu kuk itu ditaruh biasanya itu kan tidak enak. Tapi Tuhan Yesus membuat satu jaminan, memberikan satu jaminan bahwa yang dia taruh itu enak. Kenapa? Karena ada jaminan bahwa jiwamu akan tetap mendapat ketenangan. Jiwamu akan tetap mendapat kesegaran. Jiwamu akan tetap mendapat kekuatan. Karena itu kuk itu menjadi enak. Dan beban itu menjadi ringan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kondisi kita saat ini, apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Apa yang membuat kita mungkin mempertanyakan Tuhan? Hari ini firman Tuhan memberitakan kepada kita, ada satu undangan dari Sang Juru Selamat. Mari datang semua kita yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita.
Tuhan memberikan satu sukacita kepada kita. Tuhan memberikan perintah-perintah kepada kita yang harus kita kerjakan itu tidak berat. Karena Dia bersama dengan kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia bersama dengan kita, Dia memegang tangan kita. Ketika kita begitu letih, Dia memegang dan menggendong kita. Dan kita pasti berjalan bersama dengan Dia. Berjalan menuju pada kemenangan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi bagaimanapun, kita akan tetap ada di dalam ketenangan. Kita akan tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita lihat kondisi saat ini, kondisi yang tidak menentu. Kapan COVID ini berlalu? Kapan kita bisa dengan leluasa bekerja? Kapan kita bisa dengan leluasa melakukan aktivitas kita seperti biasa? Kapan kita bisa leluasa beribadah di gereja? Tidak ada satu jawaban yang pasti. Dan itu membuat kita semakin was-was. Mungkin kita akan bertanya, apakah saya tidak tertular COVID-19 ini? Apakah saya akan tetap berada di dalam keadaan sehat? Apakah saya akan tetap kuat? Apakah di dalam diri saya tetap ada sukacita? Mungkin kita bertanya pada diri kita. Namun satu janji Tuhan yang hari ini kita dengar. Kita pasti bisa tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera. Jiwa kita pasti akan tetap mendapat kelegaan. Walaupun situasi tidak memungkinkan. Karena apa? Karena janji Tuhan kepada kita yang diberikan kepada kita. Masalahnya, apakah kita mau menerima, meresponi undangan Sang Juru Selamat itu? Kalau kita mau meresponi undangan Sang Juru Selamat itu, maka datanglah kepada Tuhan senantiasa. Berdoa kepadanya. Renungkan firman Tuhan senantiasa. Ikuti perintah-perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi teguh. Jiwa kita mendapat ketenangan. Jiwa kita mendapat kelegaan di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Biarlah bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yakinlah Tuhan bersama dengan kita. Yakinlah kita tidak berjalan sendiri. Yakinlah bahwa janji Tuhan itu akan menguatkan kita. Biarlah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami punya juru selamat yang luar biasa. Tuhan Yesus yang hidup, yang memberikan janji yang pasti bagi kami, yang memberikan kelegaan kepada kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi selalu menuntun kami, selalu memegang tangan kami, dan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa Engkau telah mengundang kami semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadamu. Karena Engkau memberikan kelegaan. Kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kelegaan yang hanya bisa diberikan oleh Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk datang kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus pimpin kami untuk terus berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Agar jiwa kami mendapatkan ketenangan. Agar kami belajar dari Tuhan, memiliki hati yang lemah lembut. Memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati. Supaya kami menjadi semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan berkati kami semua ya Bapa. Biarlah kasih Tuhan menaungi kami, kasih Tuhan menjaga dan melindungi kami.
di tengah-tengah situasi saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan beberapa warta yang saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, persembahan karena kita tidak melaksanakan kebaktian secara fisik, maka persembahan minggu, persembahan syukur maupun perpuluhan bisa Bapak Ibu transfer di rekening gereja, yaitu di Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7144579954 atas nama Riko dan Linda. Nah, ini akan dipaparkan di video kita. Kemudian yang kedua adalah untuk sementara kegiatan persekutuan dan ibadah kita ditiadakan dalam 1 bulan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kondisi saat ini dengan jumlah korban COVID yang semakin banyak dan situasi yang kurang kondusif, membuat kita harus untuk sementara meniadakan kegiatan-kegiatan persekutuan dan ibadah. Kita hanya menampilkannya lewat online ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tetap berdoa supaya semua keadaan ini bisa lewat dan kita bisa beribadah seperti biasa lagi. Kemudian pengumuman warta yang ketiga adalah minggu depan Bapak Ibu, kita akan merayakan HUT gereja kita yang ke-63. Ya, memang ada perubahan yang terjadi, biasanya kita merayakan mungkin dengan kemeriahan yang ada di gereja, tetapi kali ini kita merayakan lewat online. Kita akan ibadah seperti saat ini, ibadah online, dan kita akan merayakan HUT yang ke-63. Bapak Ibu Saudara, berdoalah supaya gereja kita ini semakin kokoh, semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, dan semakin menjadi berkat. Kemudian warta yang berikutnya adalah di tanggal 10 Oktober, Saudara Julianto dan Saudara Julianti akan melaksanakan pemberkatan nikah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, doakanlah calon pasangan suami istri ini supaya mereka bisa mempersiapkan diri mereka, membentuk satu rumah tangga baru, dan mereka boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Itu saja pengumuman kita hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Cheka Chong Chut Hewe Senjau Seke Si 424 Jangan
我们在天上的父，愿人都称父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari wajah kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, silakan duduk saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.